Kemudian dalam pergaulan bebas ini kita harus menjaga interaksi dengan teman wanita. Saya ya alhamdulillah dulu di pesantren temennya laki semua. Nggak tahu lah, kita nggak pernah hidup di SMA, tapi kata teman-teman, wah kita kalau masuk SMA salaman sama semua perempuan itu. Ahlan wa sahlan, Allah. Semua ahlan wa sahlan. Kita di pondok nyentuh tangan perempuan nggak boleh di sana, karena semuanya laki. Dan kita berhati-hati dengan wanita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Nggak ada fitnah yang aku tinggalkan, kata Nabi, yang lebih bahaya buat kaum lelaki daripada wanita. Subhanallah jamaah. Sangat berat sekali fitnah. Kita sudah jaga diri. Tapi mau gimana? Lingkungan kita seperti ini. Kita yang harus berhati-hati. Kemudian jangan berduaan dengan yang bukan mahramnya. Anak SD. Anak SD. Karena di Indonesia ini kan SD-nya campur. Laki sama perempuan. Ya. Kemudian pakaiannya juga seperti itu. Itu merusak anak kita. Barat, Amerika. Itu bagaimana menekan kerajaan Arab Saudi supaya TK SD itu campur lagi perempuan. Kata mereka apa? Ya biarlah, kata ini kan masih anak-anak, katanya. Memang masih anak-anak, mungkin kalau kelas 3 ke bawah mungkin, tapi kalau sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah harus dipisahkan. Karena laki perempuan ini kalau dekat nyetrum, Mbak. Plus sama min gitu kan, itu langsung bisa nyetrum. Makanya kenapa harus hati-hati antum kalau mau ketemu sama teman perempuan, jangan berduaan. Harus ada orang ketika kok memang ada perlu ya seperti itu, nggak boleh berduaan. Apalagi yang namanya pacaran, nggak perlu bicara masalah hukum pacaran. Anak SD ditanya, tanya antum sama anak SD kelas 4 lah, kelas 5, Dek, pacaran apa hukumnya? Oh haram. Dia itu sudah tahu, karena memang secara fitrah jamaah dia kan biasanya kalau masih kecil itu apa ya, dipasang-pasangkan gitu ya, awakmu seperti itu kan. Itu anak kecil, dia enggak mau aku gitu kan, nggak mau. Anak kecil udah tahu. Ketika besar dibiarkan, habis jamaah. Tahun berapa ya? Tahun 90-an. Saya baca Radar Jember waktu itu. Radar Jember, Jawa Pos. Disebutkan bahwasanya kehidupan di mahasiswa itu, katanya mahasiswa yang perawan itu 93% nggak perawan. Katanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena orang tua nggak pernah tahu sama anaknya, sama siapa dia berteman, dengan siapa dia keluar, apalagi di kos-kosan. Saya berjumpa dengan seorang dokter yang sudah bertobat. Dia cerita, dokter perempuan, ya Allah Ustaz, kehidupan kampus itu na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Beberapa waktu yang lalu di Surabaya ada anak SMP jadi apa? Jadi pelacur. Biasa kalau jadi pelacur, na'udzubillah min dzalik. Jadi mucikari. Anak SMP jual teman-temannya. Dia karena bisa beli HP, beli ini, temannya ente mau, kalau mau dijual temannya. Na'udzubillah min dzalik. Dari bekas ini. Karena anak laki sama perempuan berduaan dibiarkan sama orang tuanya, itu bermasalah sangat besar sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Hati-hati kalian, jangan masuk ke tempat-tempatnya perempuan. Jangan masuk ke tempat-tempatnya perempuan. Akhirnya seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana kalau perempuan itu adalah kerabat yang masuk itu, lelaki itu adalah kerabat suami, iparnya. Kita kalau berpikir ipar, lah iparnya katanya. Maka banyak orang naik sepeda motor, siapa? Iparnya, dibawa kemana-mana keliling, masuk ke rumahnya iparnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamu al-maut. Alhamu, ipar itu kalau ketemu ipar, maka kematian. Karena buat orang lumrah kalau ipar itu. Maka kita harus berhati-hati dengan orang dekat kita, dengan teman kita, dengan sepupu kita, dengan orang yang dekat kita harus lebih berhati-hati. Kemudian yang ketiga dalam urusan
pergaulan bebas ini, jaga pandangan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan di Al-Quranul Karim jangan berzina. Antum lihat di Al-Quran ada larangan jangan berzina? Nggak ada. Yang ada larangan jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina. Karena zina ini tidak terjadi secara langsung. Orang berzina tahu-tahu ketemu langsung berzina, susah. Itu kalau ayam ketemu gitu kan, ngomong sedikit bawa gitu kan, itu ayam, kita lihat seperti itu. Tapi ada manusia yang seperti ayam, namun tetap perzinahan itu ada lorong-lorongnya. Dari mulai memandang ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum lelaki dan kepada kaum perempuan untuk menjaga pandangan. Allah mengatakan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka.